Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Munir di Kudus. Mas Munir menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu ceritanya Mas Munir itu hendak main atau berkunjung ke rumah salah satu temannya. Jadi dulu itu ada satu teman SMA yang kenal deket banget gitu ya. Tapi semasa SMA tersebut Mas Munir nggak pernah main ke rumah si temannya ini. Sampai pada suatu hari dia ketemu setelah bertahun-tahun nggak pernah ketemu lulus. Ketemu nggak sengaja di terminal. Ya karena di terminal si temannya itu mau pulang, Mas Munirnya itu mau pergi, kan nggak ada waktu yang cukup. Akhirnya cuman ngobrol paling sekitar 5-10 menit dan berakhir dengan minta alamat. Bro, minta alamatmu katanya. Dan si Mas Munir tadi temannya itu namanya anggap aja Mas Ridwan gitu ya. Wan minta alamatmu katanya. Akhirnya dikasih kan. Oh oke. Disimpanlah sama Mas Munir itu baik-baik. Nanti kapan-kapan aku main ke tempatmu ya. Iya, kamu ada di rumah kan, kata si Mas Munir. Iya, aku ada di rumah gitu kan, tinggal main aja. Aku udah nggak merantau lagi, kata si Mas Ridwannya. Aku udah mau balik, aku mau fokus di rumah, soalnya ya kayak gitu ngurusin orang tuaku tuh lagi sakit, kata si Mas Ridwan. Oh ya wis lah. Didoain semoga cepat sembuh dan sebagainya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, murni bawang goreng. Dan tentu saja digoreng dengan minyak yang berkualitas. Ada 4 ukuran, di sini ada yang sedang, kecil, besar, ada ukuran pouch juga. Nah, untuk kawan-kawan yang kemarin sempat memesan, ditunggu pesanannya sampai. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan sama sekali, ya ditunggu pesanannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawangnya. Termasuk terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Munir tadi. Setelah perpisahan itu Mas Munir pun fokus kerja dan ya membayang-bayangkan temanku kehidupannya seperti apa ya gitu ya. Jadi udah lumayan cukup lama, sekitar 7 tahun lah mereka itu nggak ketemu. Ya Mas Munir kan bertanya-tanya, dulu ini teman deket banget gitu kan, sering ngumpul bareng, sering nongkrong bareng. Si temannya itu juga pernah main ke rumahnya Mas Munir, karena rumahnya Mas Munir sendiri juga deket dengan sekolah. Tapi Mas Munir tidak pernah main ke rumah temannya yang memang lokasinya lumayan cukup jauh, harus dijangkau dengan sepeda motor itu yang paling mudahnya ya. Sementara waktu SMA, Mas Munir itu tidak punya sepeda motor, ya wis lah. Kesempatan itu, pertemuan itu dianggap berharga banget sama Mas Munir. Senang banget, aku tuh pengen main ke rumahnya gitu ya. Seperti apa sih? Dan aku pengen mendengar cerita kehidupannya itu bagaimana. Waktu pun berjalan, waktu pun berlalu. Sekitar 3 bulan setelahnya, Mas Munir itu pulang kampung dari perantauannya tersebut dari Kudus. Tapi nggak diceritakan ngerantaunya kemana. Mungkin ke Jakarta kali ya. Nah, setelah sampai di sana di kampung halamannya, bukan dari setelah sampai, tapi dari sebelum-sebelumnya memang sudah direncanakan, aku mau main ke tempat temanku itu, ke tempatnya si Ridwan. Dan begitu sampai di sana, begitu sampai di kampung, 1 hari istirahat. Mas Munir sendiri rencananya itu sekitar 1 minggu lah, nanti bakal singgah sebelum nanti berangkat lagi ke perantauan. 1 minggu itu cukup, dibawain ya beberapa oleh-oleh gitu, nanti mau tak kasih ke Ridwan. Dan waktu itu Mas Munir karena sudah bekerja, sudah punya kendaraan sendiri dan memang ditinggal di rumah gitu ya buat adiknya. Akhirnya sudah dengan sepeda motor, ini singkat cerita aja ya. Malam lah, mungkin sekitar jam 7 setengah 8, bermodal alamat yang dituliskan di selembar kertas.
Alamatnya nggak lengkap, tapi kampung dan lain-lain itu, oh iyalah di daerah sini, nanti gampang aku tinggal tanya-tanya aja. Jam 7:30 malam, Mas Munir keluar dari rumah ke sana. Belum jauh, baru jalan mungkin sekitar 3-4 menit, sepeda motornya kempes bannya, ban belakang. Aduh, gimana ini ya? Akhirnya ya udah nyari itu kan tukang tambal ban, dan memang nggak terlalu jauh dari situ, didorong gitu ya, mungkin 5 menit sampai 10 menit lah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu bikin ngos-ngosan. Ditambahlah ban tersebut sampai akhirnya selesai, dan waktu selesai itu mungkin udah jam 8 lewat ya, sambil nunggu dan sebagainya. Nah, dilanjut lagi Mas Munir, udah masih jam segini, masih kekejar lah. Setauku Ridwan itu juga suka melekan, suka begadang gitu, apalagi di rumah sendiri. Semoga ibunya juga udah sembuh waktu itu. Akhirnya sudah, si Mas Munir pun lanjut jalan ke sana ya pelan-pelan. Dia nggak ngikutin map kayak di HP sekarang. Tahun 2000-an ada Google Map itu udah keluar ya, cuman ya 2000-an pertengahan kalau nggak salah, atau tahun berapa. Cuman kan handphonenya yang nggak support waktu itu, dan Mas Munir nggak megang HP sama sekali. Dia mengandalkan tahu lokasi kampungnya itu di daerah sini. Akhirnya ke sana pelan-pelan. Ketemulah gangnya gitu, jalan masuk ke dalam kampungnya Mas Ridwan tersebut. Dipikirnya Mas Munir, ya jalanan itu seperti di daerahnya yang rame, yang deket sama sekolah, daerah perkotaan. Ternyata di daerahnya Mas Ridwan, jam 8 malam lewat, itu udah sepi banget. Kok sepi banget kayak gini ya? Ada rasa merinding, ada rasa takut juga. Ini rumahnya di mana gitu ya? Ada alamat RT RW-nya itu ada. Cuman kan alangkah mudahnya misalkan ketemu sama orang, terus nanti aku bertanya, Pak, RT ini RT 4 RW 1 misalkan, itu di sebelah mana ya Pak ya? Oh sebelah sana Mas, oh ke sana lagi, ini tuh RT sekian, kan biasanya kayak gitu. Nah ini karena nggak ada yang ditanyain, nyari-nyari gitu ya, rumah itu udah pada tutupan semua. Ada yang ngebuka, cuman malu rasanya kalau misal tuh berhenti cuman mau nanya, Pak nanya alamat gitu. Itu tuh udahlah, aku ngandelin ketajaman mata ngelihat plang-plang itu loh. Ada kan nomor rumah RT RW-nya itu. Oh ini tuh RT ini. Si Ridwan itu RT-nya sekian-sekian. Udah aku kesana lagi jalan deh. Tapi kayaknya bener deh ini deh. Akhirnya diikutin terus ke situ. Memang ada beberapa patokan kata si Mas Ridwan. Cuman Mas Munir agak-agak lupa. Yang lewatin musola, nanti ada jembatan kecil dan sebagainya kayak gitu. Ada plang ini, tukang cukur. Pokoknya terus saja gitu kata si Mas Ridwan. Diingat-ingat, oh iya kesini. Masih lurus sampai pada suatu titik. Itu ada Mas Munir tiba-tiba di pinggir jalan ini, dari kejauhan dia itu melihat ada seorang perempuan lagi duduk misal di depan rumah itu ada kayak semenan kayak gitu kan, di pinggir jalan persis. Itu seolah-olah lagi duduk di situ. Ada orang di sana. Cuman ya begitu, perempuan pakainya bajunya tuh baju daster biasa, daster batik ibu-ibu begitu ya. Rambutnya tuh panjang, tergerai. Mas Munir nggak berpikir itu kuntilanak atau apa. Kalau kuntilanak itu bajunya biasanya putih. Ini tuh daster kayak ibu-ibu. Oh mungkin habis keramas, lagi ngeringin rambut kali, makanya duduk di pinggir jalan di situ. Kesana ngedeket, aku mau nanya lah, nekat aja gitu pikirnya Mas Munir. Mas Munir pun berhenti motornya di situ, dimatikan. Mas Munir turun, sopan santun. Bu, nuwun sewu, mau nanya. Oh Mas, lurus lagi aja, katanya begitu. Lurus lagi aja, cuman dalam hati, iya Bu, saya mau ke rumahnya Ridwan kan gitu. Kok tahu ibu ini? Dan Mas Munir tuh nggak yang gimana-gimana. Kalau bingung, ayo tak anterin, kata si ibu itu. Bu, ibu mau nganterin Bu, nanti ibu gimana Bu? Nggak apa-apa, yuk sekalian saya pulang, katanya begitu. Oh, ibu mau pulang ke sana Bu? Iya, ayo saya bonceng.
Dan entah kenapa Mas Munir itu nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa apa. Perempuan itu tiba-tiba tahu mengenai yang dicari, namanya Ridwan temannya itu. Udah kayak gitu, mau dianterin, minta bonceng lagi. Mas Munir memperbolehkan, ya karena nggak enak, itu ibu-ibu udah lumayan cukup tua, udah 60 tahunan begitu. Ya sudah Bu, mari Bu, katanya. Akhirnya apa? Diboncengin sama Mas Munir kan. Mas Munir motor dinyalain lagi, greng, itu naik si ibu-ibu itu. Udah Mas, jalan terus aja katanya. Akhirnya jalan, Mas Munir sengaja bawanya tuh pelan, bawa ibu-ibu, boncengnya pun bonceng miring. Ada beberapa polisi tidur juga, kalau misal ngebut nanti takutnya lompat gitu kan. Jadi nggak enak, dibawa pelan. Nah, beberapa puluh meter dari situ sampai akhirnya, ini Mas, rumahnya di sini, katanya begitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Dilihat nomornya, oh iya bener nomor ini gitu ya. Akhirnya sudah, ya udah Mas, saya pulang dulu ya, katanya. Oh nji Bu, matur nuwun Bu, matur nuwun. Udah si ibu itu kesana, entah kemana Mas Munir ibu itu ndak tahu. Dia pun fokus ke ada pagar kecil di sana ya, masuk ke situ kan, motor tetap di pinggir jalan. Mas Munir masuk, ini ya rumahnya Ridwan ya, nomor RT RW sama nomor rumahnya itu bener. Ya wis lah, diketok lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waktu itu korden itu masih buka setengah, jadi belum ditutup rapat, kemungkinan orang itu masih pada melek di dalam. Assalamualaikum, dibuka, yang ngebuka Ridwan kebetulan. Weh, Munir, kata si Mas Ridwan. Wah iya Wan, nyampe juga nih ke sini gitu kan. Kapan pulang? Aku pulang kemarin, katanya gitu kan. Gimana? Kamu gimana kabar? Ya kabarku baik. Sini. Mau di dalam atau mau di teras saja, kata situ ya. Ah Wan, di teras saja, katanya begitu, biar sembriwing. Ya wes, bentar tak ambil tikar. Lah ginian aja ndak apa-apa. Enggak, pakai tikar. Mas Ridwan pun masuk ke dalam sana, ngeluarin tikar. Nah akhirnya sudah, tikar pun digelar. Korden kan masih kebuka setengah, itu dibiarkan, nggak ditutup. Pintu pun dibuka, nggak dibuka full, nyamuk takutnya masuk atau bagaimana. Dibuka setengah lah, sedikit diganjel pakai batu. Mas Munir sama Mas Ridwan pun duduk di situ, ngobrol. Aku tadi sebenarnya ragu Wan, nggak tahu ini bakalan nyampe atau enggak gitu ya ke sini. Ya soalnya kan aku cuman bekal alamat ini. Buktinya kamu nyampe, hebat, kata si Mas Ridwan. Tadi aku dibantuin, katanya begitu kan. Oh dibantuin sama tetangga ini orang. Iya, aku nanya sama ibu-ibu, katanya. Cuman aneh Wan, aku lagi kebingungan mau nanya gitu ya. Ya tiba-tiba di depan ada ibu-ibu lagi duduk gitu kan. Oh kuntilanak kali, kata si Mas Ridwannya itu langsung begitu. Wah enggak, bukan, ini ibu-ibu biasa pakai daster. Terus aku begitu berhenti kan, aku baru mau nanya, dia nyebut nama kamu Wan. Oh masa Nir, sumpah aku udah bohong, kata si itu ya. Mau ke rumahnya Ridwan kan begitu, katanya. Kok serem ya Nir ya, kata si Mas Ridwannya. Serem. Tapi ya enggak, ibu-ibu itu enggak serem sama sekali. Mukanya ya muka biasa, ibu-ibu ramah kayak gitu kan. Ibu-ibu desa biasa, sepertinya habis keramas, rambutnya digerai seperti itu. Dan ya mungkin takut akunya bingung, terus dia juga bilang katanya mau pulang gitu kan. Yo Mas, tak antar aja sekalian ke sana, saya ikut sekalian mau pulang, katanya. Ya udah, tak boncengin gitu ya, kata si Mas Ridwan. Ya lumayan lah gitu ya, ibu-ibu juga lumayan Nir, katanya. Oh ya nggak begitu, ya aku itu ibu-ibu itu nolong gitu kan. Dan aku ditunjukin, terus kemana? Nanya kan si Mas Ridwannya. Aku nggak tahu, mungkin tetangga sini kali ya, kata si Mas Munirnya begitu. Iya, terus gimana kamu gitu kan? Ya aku masih di sana di perantauan. Gimana usaha gitu kan? Ya aku sekarang kemarin terakhir ketemu sama kamu kan lagi ngejalanin ini. Cuman sekarang aku ganti, katanya begitu kan. Soalnya yang itu tuh udah gimana gitu ya. Udah banyak saingan, jadi aku ganti yang baru lah. Ya akhirnya cerita-cerita mengenai Mas Munir. Mas Munir pun cerita-cerita mengenai Mas Ridwan. Dan
Mas Ridwan pun banyak cerita, ya dulu aku begini-begini, cuman ya begitu Nir, karena ya orang tua kan sakit waktu itu, jadi ya aku harus pulang ke sini ya buat ngurusin lah gitu ya, gantian sama kakak-kakakku itu, kata si Mas Ridwan. Ya wis sudah, yang kamu yang sabar aja. Dan akhirnya namanya orang begadang, minum teh, hawa juga dingin, pengen kebelet pipis. Dan Mas Munir pun minta izin, Wan, aku boleh ndak numpang ke toilet, katanya. Oh ya udah, yuk, masuk yuk, kata si Mas Ridwan. Mas Ridwan pun berdiri, Mas Munir ikut di belakangnya. Masuklah ke sana, ke dalam sana, udah selesai kan buang air, keluar lagi Mas Ridwan di depan, Mas Munir di belakang. Begitu masuk ke ruang tamu, di situ tuh ada satu foto kayak semacam foto sarjana atau apa gitu. Dan itu di bingkai lumayan cukup besar. Mas Munir kaget. Diem dulu Mas Munir kan. Berdiri di ruang tamu, Mas Ridwannya nunggu di depan. Kenapa Nir? Wan, katanya. Iya, kenapa? Itu siapa Wan? Nanya begitu sih Mas. Ya itu ibuku sama bapakku sama adekku, kata si Mas Ridwan. Emang kenapa Nir? Oh, nggak apa-apa, kata Mas Munir. Akhirnya duduk lagi di depan kan. Mas Munir diem aja gitu, nengok ke belakang sana. Tidak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya apa? Nir, kamu kenapa sih? Ya, Mas Ridwan pun nanya. Wan, Wan, tadi ibumu sekarang kemana? Katanya begitu. Ibumu udah sehat belum? Gitu kan. Kan dulu waktu itu bilang katanya mau ngurusin orang tua kan, tapi nggak nyebutin bapak atau ibu waktu itu. Cuman Mas Munir di situ langsung ngomongnya tuh, ibumu udah sehat belum? Mas Ridwan pun, wah, orang ibuku udah nggak ada sekarang, kata si Mas Ridwannya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kaget bukan main kan? Emang kenapa, Nir? Wan, tadi yang nunjukin alamat yang ngebonceng itu, kok mukanya sama kayak ibumu, katanya begitu. Itu katanya badan itu merinding semua si Mas Munir itu tadi. Mas Ridwan pun, masa sih Nir? Sumpah, aku inget banget mukanya, makanya aku bilang, itu mukanya muka ibu-ibu biasa, seperti pada umumnya, mukanya juga ramah. Dan yang aneh kan, dia tahu namamu, katanya Ridwan gitu. Terus tahu rumahmu di sini. Pas turun, aku nengok, gak ada Wan, kata si Mas Munirnya begitu. Mas Ridwannya pun gimana gitu, ya kok begitu ya? Yes, coba liatin lagi Nir, beneran sama nggak? Sama Wan, katanya. Cuma kan bedanya ibunya Mas Ridwan itu waktu itu pakai kerudung gitu ya, foto-foto wisuda begitu. Nah ini yang dilihat oleh Mas Munir itu kan rambutnya kayak habis keramas gitu, digerai panjang. Dia itu pakai apa? Akhirnya jadi bahas itu kan. Dia itu pakai apa? Dia itu pakai daster warna biru, katanya gitu kan. Ingatlah si Mas Ridwan waktu itu, dan ya wis lah Nir, katanya begitu. Ya wis lah Nir, aku udah tahu ya gitu ya, mungkin kasihan kali ngelihat kamu nanti kebingungan nyari alamat anaknya, akhirnya kamu ditunjukin sama ibu, katanya begitu. Iya Wan ya, tapi ya wis nggak apa-apa Wan, ngobrolin yang lain. Akhirnya ngobrolin lah yang lain. Oh, cerita masalah Mas Ridwan kemarin di waktu yang hilang itu sekitar 7 tahun itu ngapain aja. Oh, aku begini. Ternyata Mas Ridwan pun lama di perantauan. Terus Mas Munir juga cerita dan sebagainya. Waktu pun berjalan tidak terasa. Waktu itu Mas Munir sebenarnya kepengen nginep di tempatnya Mas Ridwan, tapi rasa-rasanya kok ndak enak gitu ya. Aku tuh adulah ndak enak, jangan nginep di sinilah gitu ya. Aku pulang aja, kata si Mas Munir. Akhirnya sekitar hampir jam 12 malam, Mas Munir pun pamitan sama Mas Ridwan, aku pulang dulu Nir.
Udah nginep di sini aja, katanya pulangnya besok pagi. Ah, gampang lah, nanti aku main ke sini lagi aja Wan, jangan malam ini, kata Mas Munir. Oh ya sudah, kalau kayak gitu. Akhirnya udah, Mas Munir pun permisi jam 12 kurang. Pulang dengan perasaan yang gak enak, tentu saja takut gitu ya, barangkali nanti ketemu lagi atau bagaimana. Dan udah lewatin kampung itu, alhamdulillahnya Mas Munir itu nggak ketemu sama siapa-siapa. Sampai rumah itu pulang dengan selamat. Nah, keesokan harinya Mas Munir pinter ngajakin salah satu orang teman di situ. Yuk main ke tempat temanku sana. Oke, ikut. Bonceng kan akhirnya. Berdua nih, hari selanjutnya itu main ke tempatnya Mas Ridwan lagi. Nggak melihat apapun, nggak ketemu sama siapapun karena udah tahu alamatnya. Jadi langsung ke situ. Nah ya, bawa oleh-oleh entah apa, waktu itu masih sore ya, jadi jam 8 itu udah sampai di situ. Bawa oleh-oleh, bawa gorengan dan sebagainya buat keluarganya Mas Ridwan. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah mereka di teras tersebut. Ada temannya Mas Munir itu lumayan bikin obrolan jadi lebih bervariasi. Apalagi temannya itu lumayan suka ngobrol. Sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Mas Munir itu kan duduk, karena masih sore, pintu itu diplong gitu, dibuka penuh. Nah, si Mas Munir itu ngelihatnya kan ke arah dalam rumah itu kelihatan gitu. Sepintas Mas Munir itu kayak selerep lewat. Itu adalah sosok yang sama yang nunjukin jalan kemarin, yang menurut Mas Munir mukanya atau tampilannya itu sama persis dengan ibunya Mas Ridwan. Tapi di sana Mas Munir nggak ngomong ke Mas Ridwan karena nggak enak gitu ya. Dan akhirnya sudah malam itu karena ada temannya, Mas Munir pun nginep di tempatnya Mas Ridwan. Begadang mereka sampai kurang lebih sekitar jam 2, setengah 3. Setelah itu mungkin udah capek, udah pada ngantuk. Ya udah, gelaran tikar di situ, tidurlah mereka di teras. Nah, rumahnya si Mas Ridwan sendiri, terasnya ini dikelilingi ada kayak tempat duduk setinggi mungkin kurang lebih sekitar 60-70 cm gitu ya di sisi-sisinya, sisi luarnya. Jadi orang bisa duduk di atas, kalau di bawah itu nyender, enak kayak kolam gitu ya. Angin pun nggak langsung nembus ke situ. Mas Munir, temannya Mas Ridwan, tiduran semua di sana. Minuman, pacetan, makanan, cemilan itu udah disingkir-singkirin. Mereka tidur di situ, teras pun digelapin. Les begini, Mas Ridwan itu udah tidur, temannya Mas Munir juga udah. Dia yang belum waktu itu, tapi emang udah ngantuk ya. Kerap-kerip sampai Mas Munir itu kayak merasakan ada satu getaran gitu. Getaran yang entah apa itu susah buat dijelaskan. Sampai akhirnya begitu Mas Munir melek begini. Nah ini di tempat duduk yang itu, tepat di sebelahnya Mas Munir, ada yang duduk. Dan yang duduk itu adalah sosok yang sama yang pernah nunjukin Mas Munir alamatnya Mas Ridwan. Si ibu-ibu itu cuman diem aja begitu ya, ngeliatin ke arah depan rumah ke sana. Mas Munir kan di belakang samping ya, ngeliat itu ibu-ibu itu ya, ibunya Ridwan mungkin. Udahlah, aku nggak mau yang gimana-gimana gitu. Aku pura-pura nggak lihat aja. Mas Munir pun akhirnya merem. Setelah lumayan cukup lama, Mas Munir pun buka mata lagi, udah ndak ada. Ya wis lah, tenang, akhirnya tidur sampai pagi. Nah, keesokan paginya baru pulang. Untuk bagian itu, Mas Munir itu ndak pernah cerita ke Mas Ridwan. Soalnya ndak enak. Bahkan Mas Munir sendiri ngasih tahu mengenai itu ya, kejadian dia ditunjukin alamat dan sebagainya ke Mas Ridwan. Rasa-rasanya itu Mas Munir menyesali hal itu. Harusnya aku tuh nggak usah ngomongin itu gitu, karena ini berhubungan dengan ya ibunya Mas Ridwan. Tentu saja aku nggak mau nanti Mas Ridwan berpikiran kalau ya ibunya tuh gentayangan atau bagaimana gitu. Aku tuh nggak mau seperti itu dan menyesal lah intinya. Tapi pertemuan dengan temannya tersebut ya merupakan salah satu momen yang berharga buat Mas Munir. Dan Mas Munir hanya cerita sampai sebatas itu. Jadi ceritanya berhenti sampai di sini. Itulah
salah satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Munir. Baik, terima kasih Mas Munir di Kudus sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor, juga terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.